Assalamualaikum, saat ini kita ada di Sriwijaya Food Festival Jilid 3 ya. Ini ada sekitar 100 tenan yang ikut berpartisipasi. Wah, ini ada Eskut Bali Kadek ya. Banyak banget. Tuh, ini juga ada. Keren. Shabu-shabu ya. Nih ada juga nih hari pertama karena dia buka dari tanggal 1 sampai tanggal dari tanggal 23 sampai tanggal 1 Januari 2023 ya. Oke. Apalagi banyak banget ya. Kalau mau datang ke sini silakan. Ini buka tutup ngikutin jam operasional mall ya. Jadi mulai jam 10-an udah ada. Ska, bisa dijelasin nih jilid 3 nih udah meluncur lagi nih. Gimana nih? Ada berapa tenan yang berpartisipasi? Kurang lebih ada 100 tenan. Oke. Ada makanan Palembang dan makanan kekinian. Makanan kekinian. Ada fashion juga ya Mbak Siska ya? Oke. Ini yang paling ada tenan andalan nggak? Yang VIP-nya apa itu Mbak? Bakso Malang, shabu-shabu, jus kurma etawa, durian apa itu? Ada juga ucol. Iya. Ya, banyak deh. Pokoknya yang paling spesial itu shabu-shabu dari ini. Oke, kurma etawa ya. Dari tanggal berapa sampai berapa? Diadakan dari tanggal 23 sampai tanggal 1 Januari, 23 Desember sampai tanggal 1 Januari. Oke. Yang jelas kami pada waktu sambutan tadi menyampaikan bahwa ini merupakan salah satu program kita juga, mendukung program-program kita. Jadi sebenarnya ada 4 OPD yang setiap ada event itu terlibatan, seperti dinas operasi UKM, kemudian ada dinas pariwisata, perindustrian dan dagangan. Jadi artinya event seperti ini merupakan adalah program untuk mendukung kegiatan pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota Palembang. Karena tujuannya jelas untuk meningkatkan pendapatan, terutama bagi para tenan yang berdagang di sini. Sekaligus ini artinya di sini ada putaran uang, artinya kontribusi terhadap perekonomian di Sumatera Selatan khususnya kota Palembang. Pak Sulaiman, nah gimana nih Pak dengan tren festival yang kayaknya akhir tahun ini menjamur ya, banyak banget nih, gimana? Sangat bagus sekali, karena sangat bagus menurut kami, karena menjelang akhir tahun. Yang pertama menjelang akhir tahun ini musim liburan. Yang kedua, lokasi tempat event ini didukung oleh hotel-hotel. Iya. Kita tahu hotel-hotel menjelang akhir tahun ini biasanya penuh, tingkat huniannya sangat tinggi. Apa yang dikatakan oleh Pak Amin tadi, yang tidak lain adalah bagaimana pemerintah memfasilitasi ya, dari komunitas, dari asosiasi, bagaimana mereka turut ikut membangkitkan ekonomi masyarakat. Nah, melalui event-event seperti festival itu Sriwijaya ini yang dilakukan oleh Ibu Siska ini tentunya ingin memberikan ruang kepada para UMKM yang mungkin tadinya tidak mempunyai tempat yang baik untuk memasarkan produknya. Dengan kegiatannya mereka lebih luasa dipasarkan dan bisa dikenal bukan hanya di Palembang tapi secara nasional. Biasanya musim liburan seperti ini bukan hanya orang dari tingkat provinsi yang datang, tetapi banyak juga yang datang dari Jakarta, mungkin dari provinsi lain yang ingin berlibur ke kota Palembang. Oke, terima kasih Pak. Mang Amin, sebagai budayawan Palembang ya, menyikapi tren dari kuliner ataupun sekarang kan banyak ya kuliner yang jadul yang sudah terimbas kuliner kekinian. Nah ini untuk tetap mempertahankan budaya Palembang seperti kayak kue-kue khas Palembang ini gimana Mang Amin? Oke, terima kasih. Yang jelas
sama satu kata dulu, luar biasa. Luar biasa, ya. Jadi kalau saya lihat perkembangan dari kuliner kita itu khususnya di Kota Palembang, ini kan sudah kali ketiga ya. Iya. Nah, jadi persaingan itu memang terus menerus ada. Nah sekarang bagaimana pengusaha kue jadul ini, Iya. ini Mengemas kali ya. mengemas Ya, mengemas ya. mengemas misalnya kue yang tadinya misalnya besar, harganya mahal, sehingga dia jadi kecil dan bisa dijangkau, Iya. terutama anak-anak. Bagaimana misalnya membuat kue itu menarik sedemikian rupa. Oke. Jadi tidak ketinggalan dengan yang kekinian ya. Kekinian ini. Anak-anak kan sekarang ini, saya pernah beberapa kali bilang begini, setelah munculnya hamburger, maka anak-anak melupakan bluder. Iya, bluder padahal Iya. favorit itu dulu ya Iya. Pak ya. Iya. Oke, nah tapi sekarang nih sudah mulai banyak Pak. Misalnya nih kayak kue pancong, kue apa tuh yang di-combine dengan isian ini, atasan Iya. topping ini. Nah itu seperti itu merusak, maksudnya kan kekinian. Oh, Namanya kan tetap saja kue pancong. iya, Namanya misalnya tetap saja bluder. Iya. Namanya tetap saja misalnya sekayo misalnya. iya, Tapi bagaimana mengemas iya. Oh, kuliner ini sudah menarik, tidak saja bagi generasi tua, terutama generasi milenial ini. Bagaimana mereka bisa menikmati kue-kue jadul ini sama dengan misalnya mereka menikmati misalnya kue-kue yang masa kini. oke. Makasih Bang Amin. Nah ini sekarang Mbak Siska bersama Pak Amiruddin dan juga Pak Sulaiman Amin sedang berkunjung ke stand jus kurma ya. Oke, jus kurma ya. Nah nanti setelah ini ke stand mana lagi kita ikuti.